Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk pada materi pembelajaran tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, dengan subtema 2, Hewan Sahabatku. Pada pembelajaran subtema 2 ini, yaitu hewan sahabatku, di pembelajaran 1 kita masuk pada materi yang pertama, yaitu perkembangbiakan pada hewan. Hewan berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Berikut cara perkembangbiakan pada hewan. Yang pertama, bertelur atau disebut dengan ovipar. Yang kedua, melahirkan atau disebut dengan vivipar. Yang ketiga, bertelur kemudian melahirkan yang disebut dengan ovovivipar. Pada hewan-hewan bertelur atau disebut dengan ovipar memiliki beberapa ciri-ciri, antara lain tidak memiliki daun telinga dan mengerami telurnya. Contohnya adalah burung, ikan, reptilia, dan katak. Sedangkan hewan-hewan yang melahirkan atau disebut dengan vivipar memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu memiliki daun telinga dan tubuh ditutupi oleh rambut. Contoh dari hewan vivipar adalah kelinci, sapi, kucing, kambing, lumba-lumba, dan landak. Sedangkan perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan yang disebut juga dengan ovovivipar, hewan-hewan ini tidak memiliki ciri-ciri khusus. Contohnya adalah ikan hiu, kuda laut, dan platypus. Untuk materi selanjutnya, di pembelajaran yang pertama ini, kita masuk pada materi tentang pengaruh kondisi geografis terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara. Kegiatan ekonomi suatu masyarakat biasanya dipengaruhi oleh kondisi geografis lingkungan sekitar. Masyarakat biasanya menyesuaikan mata pencaharian dengan alam sekitar. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi masyarakat suatu daerah dapat berbeda dengan daerah lainnya. Untuk materi selanjutnya, kita bicara tentang ide pokok dalam teks laporan. Ide pokok adalah gagasan atau masalah utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Ide pokok pada umumnya terdapat dalam kalimat utama, di mana saat mendengarkan laporan secara lisan, dengarkanlah dengan seksama agar kamu dapat menemukan ide pokok dan isi laporan dengan jelas. Untuk selanjutnya, kita masuk pada pembelajaran 2 di tema 1, subtema 2. Materi yang pertama,
kita masuk pada materi penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Sila keempat mengandung makna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan guna mengambil keputusan bersama dalam menyelesaikan masalah. Pada sila keempat ini terdapat lambang kepala banteng. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila antara lain: yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan rasa tanggung jawab. Yang kelima, melaksanakan musyawarah dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Untuk selanjutnya, kita akan mengidentifikasi teknik-teknik pembuatan patung. Pembuatan patung disesuaikan dengan bahan yang digunakan. Setiap bahan memiliki teknik pembuatan yang berbeda-beda. Berikut beberapa teknik pembuatan patung. Yang pertama yaitu membutsir. Yang kedua, memahat. Yang ketiga, mencetak. Yang keempat, konstruksi. Membuat patung dengan teknik memahat membutuhkan bahan-bahan yang keras, seperti kayu atau batu. Alat yang digunakan biasanya pahat dan palu. Baik anak-anak, pada pembelajaran 3 kali ini kita akan kembali mempelajari tentang perkembangbiakan hewan. Contoh perkembangbiakan hewan dengan cara vivipar adalah contohnya ikan hiu. Perkembangbiakan dengan cara melahirkan, embrio tumbuh di dalam tubuh atau rahim induknya. Sedangkan perkembangbiakan hewan dengan cara ovipar. Perkembangbiakan dengan cara bertelur, embrio atau calon individu baru tumbuh di dalam telur. Contohnya adalah ikan. Perkembangbiakan hewan dengan cara ovovivipar adalah perkembangbiakan dengan cara bertelur kemudian melahirkan. Contoh dari hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar adalah ikan pari, di mana embrio tumbuh di dalam telur yang disimpan di dalam tubuh induknya. Setelah menetas, individu baru akan dikeluarkan dari tubuh induknya dengan cara melahirkan. Selanjutnya, kita akan masuk pada materi membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan. Langkah-langkah membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca laporan dengan seksama. Yang kedua, mencatat setiap kata kunci yang terdapat dalam laporan.
Yang ketiga, membuat daftar ide pokok setiap paragraf. Gunakan kata tanya apa, gimana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk menemukan gagasan utama dan informasi dari sebuah laporan. Sekarang kita masuk pada pembelajaran 4 di tema 1 subtema 2 dengan materi penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Sila keempat menjadi pedoman dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Sesuai dengan sila keempat Pancasila, penyelesaian masalah sebaiknya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Contoh pengamalan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, melakukan musyawarah untuk menentukan jadwal ronda di lingkungan. Contoh yang kedua, mengikuti pemilihan umum, misalnya pemilihan presiden atau pemilihan kepala daerah. Contoh yang ketiga, mengikuti pemilihan ketua kelas dengan tertib. Dan yang keempat, tidak memaksakan kehendak dalam suatu musyawarah yang diikuti. Sekarang kita masuk pada pembelajaran 5 di tema 1 subtema 2. Pembelajaran yang pertama tentang kegiatan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki potensi ekonomi yang beragam sesuai dengan kondisi geografisnya, di mana mayoritas kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia bergerak di bidang pertanian dengan komoditas utama seperti padi, kelapa sawit, tebu, kopi, kakao, teh, karet, dan tembakau. Contohnya, minyak bumi dan gas alam merupakan sumber pendapatan terbesar di Brunei Darussalam. Contoh lain, perekonomian Singapura lebih maju dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara. Kegiatan ekonomi Singapura bergerak di bidang jasa, perindustrian, perhubungan, dan perbankan. Materi selanjutnya tentang merancang pembuatan patung. Merancang pembuatan patung ada beberapa tahap dalam membuat rancangan patung, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membuat sketsa. Yang kedua, memilih alat dan bahan yang sesuai. Yang ketiga, memiliki teknik pembuatan yang sesuai. Sekarang kita masuk pada pembelajaran 6 di tema 1 subtema 2 dengan materi membuat simpulan berdasarkan informasi penting dari teks laporan. Cara membuat simpulan ada beberapa langkah. Yang pertama, kamu dapat membaca teks secara keseluruhan. Langkah yang kedua, setelah itu temukan informasi penting yang terdapat dalam teks tersebut
dan buatlah simpulan berdasarkan informasi penting tersebut. Untuk materi selanjutnya tentang penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila kelima Pancasila bermakna tujuan bangsa Indonesia adalah tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahir dan batin. Keadilan merupakan salah satu tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum. Penegakan keadilan akan membuat kehidupan masyarakat Indonesia menjadi aman, tentram, dan sejahtera. Pengamalan sila kelima Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersikap adil. Yang kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, menghormati hak-hak orang lain. Yang keempat, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang kelima, tidak bersifat boros dan bergaya hidup mewah. Yang keenam, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Dan yang ketujuh, menghargai hasil karya orang lain. Menabung adalah pengalaman sila kelima Pancasila. Menabung melatih kita untuk hidup hemat. Demikianlah materi pokok di tema 1 subtema 2. Semoga bermanfaat.